Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib sekarang tambah pinter dan tambah hebat. Oma Moitang sudah berusia 85 tahun, sedang diinterview oleh wartawan di sebuah surat kabar. Apa rahasia Ai Tang sampai bisa berusia 85 tahun tetap sehat? Kalau saya sakit sedikit saja langsung pergi ke tabib. Itu kebiasaan dari kecil. Bagaimana menurut Ai perkembangan ilmu pertabiban kita sekarang ini? Luar biasa. Tabib sekarang semakin hebat dan pintar saja. Bahkan pengobatannya sudah diakui oleh rumah sakit dan perusahaan asuransi. Ai ingat dulu waktu umur 25 tahun, tabib langganan Ai namanya Tabib Sudaon. Kok lucu namanya? Iya, katanya sih Su itu artinya baik, Da artinya pendek dan manis, dan On artinya pendiam. Jadi dia itu pendiam, pendek, manis, dan baik orangnya. Katanya orang itu Suhuda itu mata keranjang, tapi saya nggak percaya. Buktinya sampai sekarang dia juga belum punya istri. Nah, Kembali ke tadi Ai. Terus bagaimana lanjutan ceritanya? begini. Jadi Tabib Sudaon itu saat saya berusia 25 tahun dulu suruh saya buka baju semua, diperiksa dari atas sampai ke bawah. 1 jam loh, baru ditulis resep obat. Nah, waktu berumur 40 tahun, Tabib Sudaon itu suruh saya buka baju bagian atas saja, diperiksa 15 menit, lalu dikasih obat. Waktu saya umur 55 tahun, Tabib Sudaon itu suruh saya buka 3 kancing baju aja, masukkan stetoskop, 5 menit selesai, lalu dikasih obat. Tempo hari, waktu Ai ulang tahun umur 70 tahun, Tabib Sudaon itu suruh saya buka mulut, lihat pakai senter, setengah menit sudah selesai, lalu dikasih obat. Nah, sekarang Ai kan sudah umur 85 tahun, belum lagi duduk, tabib sudah nulis resep obat untuk saya sambil berteriak, pasien berikutnya. Ya apa kan milih konco dagelan koyo ngene. Konco dayak sing woto, sing pokro. Wong konco gak ngalor gak ngidul. Wong konco pesok kabeh. Itulah hebatnya dia. Sudah tahu kayaknya tentang diri saya, jadi saya tidak perlu lagi diperiksa. Dasar tabib mata keranjang. Wah repot sampai buta terong ya. Apakah keadaan Anda saat ini mempengaruhi sukses dan gagalnya Anda di bisnis ini? Kali ini saya akan membahas serial kesalahpahaman orang di dalam mengerjakan bisnis asuransi. Yang pertama, seputar keadaan. Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Kesalahan terbesarnya adalah beranggapan bahwa Anda membutuhkan segalanya harus tersedia terlebih dahulu, harus sempurna terlebih dahulu. Kau ini jari siapa? Atau Anda perlu menetapkan waktu yang paling tepat sebelum Anda memulai bisnis ini. Mereka bilang, saya masih terlalu muda, saya sudah terlalu tua, saya tidak punya pasangan yang memotivasi, saya masih perlu uang cepat, saya loh baru melahirkan anak saya masih kecil, saya perlu lebih banyak waktu lagi untuk menguasai sebelum bergabung atau sebelum ketemu prospek. Nah, saya pernah mendengarkan ini semua, tetapi kenyataan yang sebenarnya bahwa orang sukses yang saya kenal di bidang ini pernah menghadapi rintangan, termasuk rintangan yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Perbedaannya adalah ketika seseorang memiliki impian besar dan keinginan yang kuat untuk berhasil, maka keadaan tidak lagi menjadi faktor penentu. Mereka tetap berjuang meski dengan segala keterbatasan dan endingnya sukses. Ada MDIT yang usianya 20 tahun. Ada yang sudah 55 tahun. Ada MDIT yang masih jomblo. Ada MDIT yang tidak didukung oleh pasangan meski sudah MDIT. Ada yang dulunya utangnya menumpuk. Ada yang dulunya divonis sakit kritis. Ada MDIT yang dulunya kemana-mana gendong anak bayinya. Bahkan
Ada pula MD IT yang sudah memiliki generasi kedua, bahkan sekeluarga sukses semua di Allianz. Saat kami memulai usaha ini, saya tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang asuransi. Tidak mengerti asuransi. Bahkan memahami asuransi dengan pengertian yang keliru. Saya dulu menyamakan asuransi dengan konsep menabung di bank. Bahkan dulu saya pikir harus pintar menjual dahulu agar berhasil, padahal saya merasa tidak bisa menjual, kecuali menjual barang-barang elektronik, meja, kompor, rumah, dan mobil untuk membayar biaya pengobatan dan hutang-hutang saya yang menumpuk. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Tapi itu masa lalu saya. Dan endingnya, kami bisa melaluinya. Kami bisa menundukkan kendala kami, karena impian kami lebih besar daripada masalah yang kami hadapi saat itu. Jika saya bisa, Anda pun juga pasti bisa. Banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa yang bisa berhasil di bisnis ini adalah orang yang 1. Tidak memiliki uang atau pekerjaan, 2. Pernah menekuni bisnis asuransi, 3. Suka jualan, 4. Memiliki banyak waktu, 5. Punya banyak teman, 6. Pernah jadi leader multi-level marketing, 7. Punya masalah yang sedikit, 8. Memiliki jabatan atau status sosial yang tinggi, dan 9. Memiliki banyak uang. Jawaban saya teman-teman, tidak. Rekan-rekan, orang yang kita cari adalah mereka yang memiliki impian besar, sikapnya baik, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan bersedia tetap bertindak atau action. Tampaknya rekan-rekan saya yang mencapai keberhasilan terbesar adalah mereka yang memiliki masalah terbesar. Seringkali mereka sebenarnya dianggap sebagai kelompok yang paling tidak mungkin bisa berhasil. Tetapi mereka bisa melihat sebuah kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih baik dan mereka benar-benar mengejarnya. Kita tidak memusatkan perhatian kepada orang-orang yang tidak memiliki masalah atau seseorang yang tidak memiliki alasan untuk merubah hidupnya. Dan kita tidak memusatkan perhatian pada mereka yang memiliki banyak waktu seperti pengangguran yang pemalas. Atau mencari orang yang kelihatannya begitu lihai dan pintar dalam berbicara. Hal terpenting yang dibutuhkan adalah kualitas seseorang ketika memiliki impian besar seperti hasrat, keluasan hati, besarnya nyali, ketekunan, dan karakter. Semuanya itu akan membawa kita kepada level keberhasilan di bisnis ini. Perhatian kita bukanlah pada besarnya impian, namun selalu pada besarnya impian. Bagaimana dengan Anda? Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga hati Anda dengan klik subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.